Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran PKN hari ini Ibu akan membahas bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Yang pertama, A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Satu, pengertian norma. Istilah norma berasal dari bahasa Yunani norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab koidah yang berarti hukum. Norma adalah kaidah atau aturan atau adat kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang idealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Tujuan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat yang dinamakan dengan norma. Norma bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Macam-macam norma. A. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suatu hati nurani manusia. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suatu kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang terjatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan yang salah. B. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuknya norma kesopanan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh norma kesopanan. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Setiap manusia
harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapat sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang ateis atau tidak percaya pada Tuhan tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari norma beragama yang ada di negara kita. D. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tujuan norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Ada dua sifat norma hukum. A. Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat mengemudi. B. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya larangan bagi pengendara bermotor berboncengan 3 orang, seperti dalam contoh. Untuk lebih memahami apa yang tadi Ibu jelaskan, sekarang silakan kerjakan aktivitas 6 ya. Nomor 1, sebutkan satu contoh dari A. Norma kesusilaan, B. Norma kesopanan, C. Norma agama, D. Norma hukum. Nomor 2, carilah contoh-contoh yang berkaitan dengan dua macam sifat hukum. A. Bersifat perintah dan yang B. Bersifat larangan. Jangan lupa ya di klik and subscribe ya supaya kegiatan ini berlangsung. Untuk kegiatan ini Ibu sarankan dikerjakan di kertas lembar atau di kertas folio ya. Nanti disimpan seperti biasa, nanti pada waktunya Ibu akan meminta untuk dikumpulkan. Ibu harap kalian mau mendengarkan ya semua arahan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.